Proses real count dari KPU RI menunjukkan sejumlah fakta baru mengenai proses Pileg 2024, utamanya terkait nama-nama besar yang ikut mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ada yang berpotensi lolos, ada pula yang tidak, meski mendapat perolehan suara yang cukup banyak. Hal ini terjadi karena partai kendaraan para caleg ini belum bisa menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Untuk diketahui, ambang batas parlemen merupakan syarat bagi partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Parliamentary threshold digunakan untuk menentukan jatah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bagi partai dengan perolehan suara minimal 4%. Lalu siapa sajakah mereka yang berpotensi gagal masuk Senayan meski mendapat suara yang cukup banyak? Pertama ada istri Ketua Partai Perindo, Liliana Tanusudiyubyo yang maju melalui Dapil DKI Jakarta 2. Liliana sejauh ini sudah mendapat 17.408 suara, cukup banyak bahkan tertinggi dibanding pesaingnya di Perindo dengan dapil yang sama. Namun hal tersebut tidak cukup bahkan bisa hangus lantaran berdasarkan data terbaru pada Selasa 20 Februari, Partai Perindo baru mendapat 2,45%. Kedua ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natali yang memperoleh angka cukup tinggi yakni 37.968 suara. Jumlah ini bahkan tertinggi di Dapil DKI Jakarta 2. Sama seperti Liliana, Grace juga terancam tidak lolos ke DPR RI walaupun memiliki suara tinggi karena partainya tidak mencapai parliamentary threshold. Selanjutnya ada caleg PSI Ade Armando dan Valdo Maldini. Per Selasa 20 Februari, Ade yang memimpin perolehan suara PSI di Dapil DKI Jakarta 2 dengan angka 26.576 suara. Sedangkan Valdo Maldini memimpin suara PSI di Dapil DKI Jakarta 2 dengan angka 17.218 suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.